Siapa adik-adik yang bawa tangannya? Siapa yang ada kaki? Saya. Coba kakinya diinjek-injek gini. Jalan di tempat, bisa semua ya Kak ya. Yang punya mulut coba katakan amin. Amin. Oke, kita nyanyikan lagu Hati-Hati Gunakan Tanganmu. Semuanya harus pakai gaya, pakai gerakan ya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Tepuk tangan yuk. Tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hop hop hop. Hati-hati gunakan kakimu. Hop hop hop. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ketiganya yuk. Ketiganya. Hop hop hop. Amin. Hati-hati gunakan ketiganya. Hop hop hop. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan ketiganya. Amin. Ya adik-adik coba sekarang tangannya dikeluarin, bisa bikin bentuk kayak gini nggak? Bisa ya, ini artinya apa katanya Kak? Love. Jempol sama telunjuk jadinya love. Siapa di sini adik-adik yang love sama Jesus? Ayo. Saya. Kita nyanyikan lagu ini ya. I love you Jesus. Yes. Musik Hafiz. Badannya digoyang. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my I love you Jesus. Keluarin love-nya. Yeay.
lipat tangannya, adik-adik tutup mata. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Habis ini kita siapkan hati kita lebih lagi siap untuk dengar Tuhan bicara sama kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan begitu mengasihi kami dan Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami bisa panggil Engkau Bapa. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita nyanyikan lagu ini lagi adik-adik. Bapa-Ku datang kepadamu. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Ucap syukur Atas kebaikan-Mu. Kami buka telinga kami. sekarang ku buka Telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Ya Tuhan, kami mau dekat sama Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami mau selalu kenal Tuhan lebih lagi setiap hari. Kami mau tahu, kami mau merasakan Tuhan di dalam setiap waktu. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, bahkan sampai kami tidur. Kami ingin merasakan Tuhan. Kami pengen tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kami. Yes, amin. Ajar kami mengerti hati-Mu Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami pengen tahu isi hati Tuhan. Yes, amin. Katakan lebih sungguh lagi, kita angkat tangan kita. Katakan biar ku mengenal-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, biar ku mengenal-Mu
kakak berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih terima kasih buat segalanya, buat segalanya, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, buat kesediaan-Mu, buat kesediaan-Mu, buat pertolongan-Mu buat pertolongan dalam hidup kami. dalam hidup Kami kami. mau kenal Tuhan Kami mau kenal Tuhan lewat firman-Mu Lewat firman yang sebentar lagi yang sebentar kami lagi mau dengar. kami mau dengar. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong Di kami. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Siapa yang excited buat dengar firman Tuhan hari ini boleh lambain tangannya meskipun kakak belum bisa lihat ya karena secara online. Nah teman-teman, kita ini selama kehidupan kita ya, mungkin teman-teman sekarang umurnya 8 tahun, 9 tahun atau 10, 11, 12 tahun. Nah tapi kita ini kan akan terus hidup ya, sampai kita itu nggak tahu sih hidupnya sampai kapan, umur berapa kita sampai dipanggil Tuhan lagi. Nah tapi di dalam sisa kehidupan kita ini, kita itu punya tujuan hidup adalah untuk makin kenal Tuhan. Setiap hari kita makin kenal Tuhan. Makin hari lagi, makin dewasanya kita, umur kita makin nambah, kita harus makin kenal sama Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia Allah pencipta kita. Nah, untuk mengenal Tuhan, biasanya kita bisa makin kenal Tuhan kalau misalnya kita ngalamin sesuatu. Misalnya teman-teman sakit, wah misalnya pusing atau sakit perut atau batuk pilek, atau mungkin pernah ngalamin penyakit DBD yang lebih berat gitu. Nah waktu saat itu teman-teman sakit, teman-teman berdoa sama Tuhan. Dan setelah teman-teman berdoa, teman-teman ngalamin, wah Tuhan sembuhkan. Disitulah kita kenal kalau Tuhan adalah penyembuh. Atau mungkin teman-teman pernah berdoa sama Tuhan, lagi butuh sesuatu. Aku perlu tas baru nih Tuhan buat sekolah waktu itu ya, waktu zaman sekolah onsite. Atau mungkin sepatu baru nih, sepatu aku yang lama udah robek. Nah waktu itu teman-teman berdoa sama Tuhan dan Tuhan jawab doa teman-teman. Teman-teman bisa dapat tas baru atau sepatu baru. Wah di situ teman-teman makin kenal Tuhan. Kalau Tuhan adalah Allah yang menyediakan. God is our provider. Nah teman-teman, untuk kita kenal Tuhan bisa dengan cara seperti itu. Lewat masalah yang teman-teman hadapin, lewat penyakit teman-teman, lewat kejadian yang datang sama teman-teman. Mungkin teman-teman pernah galau, sedih, teman-teman berdoa sama Tuhan, dan Roh Kudus memeluk teman-teman, dan teman-teman kembali merasakan happy lagi. Nah itulah pengenalan kita yang lahir, yang muncul karena setiap kejadian datang dalam hidup kita. Nah tapi tahu gak teman-teman, untuk kita kenal Tuhan ada satu cara lagi yang lebih efisien, yang lebih gratis, yang gak perlu takes time. Tapi teman-teman bisa kenal Tuhan lewat firman Tuhan. Makanya kita penting banget untuk setiap hari baca firman Tuhan, baca Alkitab kita lewat hikmat ya yang di gereja kita sediakan. Nah lewat firman Tuhan itu biasanya Tuhan ngomong tuh, aku ini seperti ini, aku ini begini orangnya, aku ini penyabar, aku ini suka sama begini-begini. Sama halnya mungkin kalau teman-teman kenalan sama orang ya, sama seorang teman baru, teman baru kalian bilang, aku gak suka makan coklat. Atau mungkin teman baru kalian bilang, aku suka sama warna putih. Nah di situ kalian bisa makin kenal dia, bukan? Begitu juga untuk kita kenal Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan dan Tuhan bilang, aku ini seperti ini, kita hanya harus percaya apa yang Tuhan katakan itu benar dan tidak bohong. Nah kali ini di firman Tuhan ada bilang kalau Ia adalah gembala yang baik. Kita buka ayatnya ya, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah di sini Tuhan bilang kalau akulah gembala yang baik. Kenapa sih Tuhan bilang dia itu gembala yang baik? Ada dua hal yang kakak mau bagi buat kita semua.
Kenapa? Alasan Tuhan bilang bahwa Dia adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Teman-teman, domba itu adalah binatang yang sangat lemah, bukan? Dia nggak bisa hidup sendiri tanpa seorang gembala. Hidupnya nggak akan benar, hidupnya akan kacau balau. Karena dia itu adalah binatang yang lemah sekali. Dia gampang diserang sama musuh, dia penakut. Bisa dibilang domba itu binatang yang bodoh. Karena itu domba perlu seorang gembala. Nah, Tuhan bilang Tuhan adalah gembala yang baik buat kita. Dan kita adalah domba-dombanya. Artinya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka hidup kita akan kacau balau. Kita akan mudah terserang oleh musuh-musuh kita, yaitu si iblis dan si jahat. Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik itu menunjukkan bahwa Dia itu bertanggung jawab atas kehidupan kita loh. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua baca lagi satu ayat di Yohanes 10 ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Wah, ayat ini bilang kalau gembala itu memanggil domba-dombanya masing-masing. Artinya apa, teman-teman? Nah, yang pertama, Tuhan Yesus sebagai gembala kita, Dia mengasihi kita secara personal, secara pribadi demi pribadi. Memang sih Tuhan mengasihi semua orang di bumi ini, 7,85 miliar orang manusia di bumi ini Tuhan sayang. Tapi cara Tuhan mengasihi setiap orang itu spesial. Itu punya treatment yang masing-masing khusus. Jadi Tuhan sayang sama kakak, Tuhan sayang sama adik-adik, punya cara yang spesial. Artinya Tuhan itu mengasihi kita secara personal, teman-teman. Dia tahu detail hidup kita. Dia nggak pukul rata, maksudnya, oh pokoknya sayangnya segini aja sama semua orang. Tidak, tapi dia benar-benar perhatian, dia benar-benar fokus sama hidup setiap kita. Oh, di sini ada anak yang namanya Melina. Melina ini sakit dan butuh ini, dia tahu. Oh, di sini ada yang namanya Andi. Oh, Andi itu perlu ini. Dia tahu detail tentang kehidupan kita, teman-teman. Nah, itulah yang Tuhan lakukan sebagai gembala. Kalau teman-teman baca di firman Tuhan, Tuhan itu pernah memanggil setiap orang dengan namanya. Yohanes, Maria, Marta, siapa lagi? Simon, Lazarus. Nah, Tuhan kenal masing-masing orang. Jadi kita harus percaya dan kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi kita secara personal, secara pribadi. Teman-teman dikasihi Tuhan masing-masing sama Tuhan. Ada sebuah kisah di firman Tuhan di mana waktu itu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang, domba yang tersesat. Jadi gembala tersebut punya 100 ekor domba. Banyak ya, 100. Nah, suatu kali ada hanya satu saja ekor domba yang hilang, tersesat, kabur dari kawanan teman-temannya yang lain. Dalam perumpamaan itu bilang, kalau gembala tersebut meninggalkan 99 domba lainnya demi mencari 1 ekor domba yang terhilang itu. Bahkan gembala itu tidak akan pulang sebelum domba yang tersesat itu hilang. Wah, apa artinya? Satu aja penting buat Tuhan. Kita seorang yang bernama kamu itu sangat penting buat Tuhan dan tidak ada bisa yang gantikan. Kalau misalnya kakak punya nih sejumlah kunci rumah kakak, banyak ya buat setiap ruangan, ada 1 yang hilang, wah kakak gak akan berdiam diri. Kakak akan coba cari kunci yang hilang itu.
Kenapa? Karena satu kunci yang hilang itu tetap penting buat kakak. Meskipun kakak punya sejumlah kunci lainnya, tapi satu kunci yang hilang itu tetap penting buat kakak dan kakak harus cari. Begitu juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Kalian satu demi satu sangat penting buat Tuhan dan tidak ada yang gantikan. Nah, teman-teman tahu apa yang terjadi ketika gembala tersebut menemukan domba yang tersesat itu, menemukan domba yang hilang itu. Wah, gembala tersebut sangat bersuka cita. Dia happy sekali dan dia buat pesta dengan tetangga-tetangganya. So, pagi hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. He loves us so much. Jadi, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan yang begitu spesial, begitu personal, begitu khusus dari Tuhan, perhatiannya Tuhan, sayangnya Tuhan buat kita. Kita juga sama, kita juga harus punya hubungan yang personal sama Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan secara personal di hati kita. Kita nggak cuman mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, kalau kita hanya ada di dalam sebuah ibadah seperti ibadah di BICC Kids. Kita nggak cuman ibadah, kita nggak cuman worship, kita nggak cuman mengasihi Tuhan kalau kita lagi komsel atau kita lagi banyak teman-teman atau mungkin di dalam keluarga kita saja. Tapi waktu kita sendirian, waktu teman-teman, adik-adik semuanya mungkin gak ada siapapun, adik-adik tetap mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau mungkin adik-adik sendirian di kamar, gak ada yang liatin, cara kita mengasihi Tuhan secara personal juga bisa, yaitu dengan kita tidak berbuat dosa meskipun tidak ada satu orang yang lihat. Oke teman-teman, kita belajar hari ini sama-sama ya, untuk kita punya kasih sayang sama Tuhan yang personal juga. Kita punya hubungan yang personal sama Tuhan. Artinya tidak bergantung sama orang lain, tapi kita selalu mengasihi Tuhan dari hati kita. Tidak bergantung keadaan maupun COVID atau apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap bisa mengasihi Tuhan. Oke? Yuk kita tunduk kepala kita supaya kita lebih fokus, kita tutup mata. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat cintanya Tuhan yang begitu spesial, begitu khusus, begitu personal buat setiap kami Tuhan. Engkau memperhatikan kami masing-masing satu demi satu begitu detail, begitu komplit Tuhan. Engkau begitu perhatian buat setiap hidup kami. Engkau tidak pernah melupakan kami, atau Engkau tidak pernah terlalu sibuk untuk mengurus setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami grateful akan hal itu. Dan kami juga mau memberikan hal yang sama kepada Tuhan. Cinta kami yang personal kepada Tuhan. Cinta yang lahir dari hati kami sendiri Tuhan. Tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada keadaan, tapi kami bisa mempunyai cinta yang tulus dari hati kami buat Tuhan. Kami mau bangun hidup kami, punya waktu-waktu yang khusus buat kami secara personal menyembah Tuhan, mengikuti Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa, punya komunikasi sama Tuhan ketika kami sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami, biar Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami melakukannya. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Apapun keadaan yang harus dihadapi oleh bangsa kami, mungkin pandemi yang masih berlanjut, kami berdoa bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bertumbuh, bangsa yang mengandalkan Tuhan. Diberkati Indonesia, diberkati setiap pemimpin negara kami, diberkati setiap orang-orang yang saat ini mungkin bekerja di dalam hal medis dan menangani COVID-19 Tuhan. Tuhan, we bless Indonesia, we love Indonesia so much Tuhan. Berkati keluarga kami, lindungi mereka, berkati setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan.
Engkau yang pimpin setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Stay healthy adik-adik. Terus jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau adik-adik harus pergi keluar. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Makan makanan yang sehat ya. Stay blessed. God bless you.